Welcome to the Baseface Network. Adolf Hitler pernah berkata, ketika orang mencoba memberontak melawan logika besi alam, mereka berkonflik dengan prinsip-prinsip yang sama yang menjadi dasar keberadaan mereka sebagai manusia. Tindakan mereka melawan alam harus mengarah pada kejatuhan mereka. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini mengenai Perang Kongo I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sabira Bilkis dari kelas 12 IPS 3. Konflik di Afrika. Negara Afrika disebut sebagai salah satu wilayah yang penuh konflik. Salah satu konflik terbesar yang pernah terjadi di jantung benua Afrika ialah Perang Kongo. African Great War atau Perang Besar Afrika yang disebabkan karena banyak pihak yang terlibat dan jumlah kerugian yang sangat besar terjadi di Republik Demokratik Kongo dan dibagi dalam dua periode, 1996 hingga 1997 ialah periode pertama dan 1998 hingga 2003 ialah periode kedua. Dimulainya peperangan Perang Kongo I pada 4 Oktober 1996, pemberontak dari etnis Banyamulenge melakukan serangan ke desa Lamera yang berada di Kongo Timur, membuat pemerintahan pusat Kongo mendeportasi etnis Banyamulenge. Pemerintahan pusat Kongo mendeportasi etnis Banyamulenge keluar dari wilayah Kongo dan akan dieksekusi jika tidak meninggalkan Kongo dalam waktu 2 minggu, sehingga hal ini meningkatkan potensi pemberontakan tentunya. Para pemberontak anti-presiden Mobutu Sese Seko dan Tentara Nasional Rwanda melakukan serangan di Uvira dan Bukavu melalui Burundi. Para pemberontak juga menyerang kota Goma. Pada awal November, pasukan Kongo dipaksa mundur. Ketika pasukan Kongo dipaksa mundur, lalu dikirimlah pasukan senjata barat ke wilayah Kongo Timur oleh pemerintah Kongo. Lalu, keadaan pun semakin memburuk, sebab para tentara tidak bisa membedakan antara penduduk dengan pemberontak. Lantas, para pasukan melakukan hal-hal seperti pendobrakan dan juga perampasan. Pada saat itu, PBB berencana mengirim pasukan multinasional karena melihat kondisi Kongo Timur yang semakin memburuk. Namun, niat PBB mengurungkan niatnya karena pasukan AFDL menyerang kompleks pengungsi hulu di Kimbumba kala mendengar berita tersebut. Tujuan AFDL yaitu mengarahkan para pengungsi kembali ke Rwanda. Pasukan Kongo dan milisi Hutu yang menjaga kompleks berusaha melawan, namun gagal, dan para pengungsi melarikan diri ke Rwanda dan daerah sekitarnya. Lalu yang selanjutnya, hilangnya wilayah Kongo satu demi satu. Pasukan anti Mobutu dan pemerintah Rwanda fokus pada tujuannya, yaitu menggulingkan rezim Mobutu. Setelah para pengungsi Hutu kembali ke Rwanda, diindikasikan bahwa wilayah timur Kongo mengandung mineral yang berharga yang menjadi tujuan mereka untuk menguasai wilayah timur Kongo. Kekayaan sumber daya alam Kongo salah satunya ialah gunung emas yang berada di Kongo. Angola, Burundi, Uganda memiliki pemerintahan berhaluan komunis yang ingin menumbangkan rezim Mobutu Burundi bersebelahan dengan Rwanda yang didominasi oleh etnis Tutsi. Sehingga Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda adalah lawan pertempuran bagi Kongo. Saat peperangan di wilayah timur Kongo, para pasukan Kongo kehilangan simpati dari penduduk lokal. Hal ini disebabkan karena tentara nasionalnya tidak bisa diandalkan. Pasukan Kongo sudah terbukti rendahnya disiplin dan juga rendahnya keahlian dalam berperang. Pemerintahan Kongo pun terpaksa memakai milisi Hutu dari Rwanda agar menahan laju pasukan gabungan anti Mobutu. Para penduduk lokal marah pada tindakan tentara Kongo dan berakhir dengan pertempuran di Kisangani tahun 1997. Pada saat itu, para penduduk memandu para pemberontak ke tempat pasukan Kongo dan milisi Hutu.
Setelah Kisangani berhasil dikuasai hanya dalam waktu 2 hari, para gabungan anti Mobutu juga mulai merebut kota di rute yang mereka lewati. Akan tetapi, pergerakannya pun sempat tertahan. Namun pada saat itu pergerakannya sempat tertahan dan mendapat perlawanan sengit dari pasukan Kongo dan milisi anti-komunis. Akibatnya, dari adanya peperangan ini membuat terus orang lebih menjadi korban jiwa pada pertempuran di Kenge. Akhirnya anti Mobutu pun tiba di Kinshasa. Pembicaraan damai pun mulai dilakukan, namun gagal karena pasukan anti Mobutu ditembak oleh para pendukung Mobutu, sehingga para pemberontak membanjiri kota Kinshasa. Namun tidak timbul pertumpahan darah. Pada akhirnya perang Kongo secara resmi berakhir pada tahun 1997 dengan kemenangan anti Mobutu. Thank you for listening, dan dari presentasi saya dapat disimpulkan bahwa tidak pernah ada perang yang baik ataupun perdamaian yang buruk, sehingga tindakan mereka harus mengarahkan pada kejatuhan mereka yang mengakibatkan kerugian serta konflik terbesar yang terjadi di Afrika pada saat itu. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal di kemudian hari. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.